Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Banjir usai diguyur hujan terjadi di beberapa kawasan di Samarinda. Tagihan listrik untuk penggunaan kulkas di Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur Berau meresahkan pedagang. 3 catatan penting diberikan BPKRI kepada Pemprov Kaltim terkait penggunaan anggaran tahun 2022. Banjir berarus deras ini terjadi di Simpang Alaya, Samarinda, Selasa sore. Kejadian ini menyebabkan berbagai aktivitas warga terhambat. Sejumlah kendaraan yang memaksa melintas tidak sedikit yang mengalami kerusakan mesin. Sementara warga lainnya memaksa melintas dengan berjalan kaki. Warga menyatakan banjir di kawasan ini sudah menjadi langganan saat musim hujan. Mereka tidak mengetahui penyebabnya, namun dampak banjir amat meresahkan. Untuk kali ini banjir diawali hujan deras hampir 2 jam. Apa sering memang ini banjir? Sering kita. Kalau misalnya hujan, apakah selalu banjir begini, Kak? Banjir. Tapi ini apakah terparah atau bagaimana? Nggak, ada yang lebih parah sih. Ada lagi yang berparah. Tapi menurut Bapak ini banjirnya cukup dalam. Dalam. Sedalam apa nih, Pak? Parah juga ini. Ini tadi rencana mau dari mana ke mana ini? Ini dari kota mau ke Talangsari. Talangsari ya. Kabarnya Talangsari sendiri seperti apa nih, Pak? Arah ke sana? Banjir juga. Banjir juga. Saya di video banjir juga. Hujan tadi mulai tadi sekitar hampir 2 jam hujan tadi. Deras ya. Cukup deras dan air meluap dan dari sana air membawa ke anak sungai. Yang satu dikarenakan hujan deras, yang kedua limpahan dari gunung-gunung ini. Gunung kita tidak usah sebutkan lagi, itu tambang jelas sudah. Jelas ya. Artinya limpasan-limpasan yang dari ke jalan malah. Siap. Ini sampai mana ini banjirnya? Sampai ke terminal Sepinggang. Terminal Empake sana. Terminal Empake itu sudah Sepinggang. Banjir sepanjang Selasa sore terjadi di belasan titik. Jalan DI Panjaitan merupakan kawasan penting karena akses utama keluar masuk Samarinda sekaligus arah ke Bandara APT Pranoto. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. 4 dari 5 tersangka yang digiring Ditpolairut Polda Kaltim di Balikpapan ini merupakan pelaku pencurian CPO atau crude palm oil atau minyak kelapa sawit. Sedang seorang lainnya adalah penadahnya. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana 7 tahun penjara. Kekinian juga loh ya. Kabid Humas Polda Kaltim dan pejabat sementara Kasubdit Gakum Ditpolair Polda Kaltim menyatakan pencurian ini bermula saat keempat pelaku mengangkut minyak CPO untuk tujuan Gresik, Jawa Timur. Dalam perjalanannya, para ABK menghubungi penadah. Setelah bertransaksi, penadah pun leluasa menyedot CPO tersebut dan memindahkannya ke kapalnya sendiri. Ulah para ABK ini terungkap setelah penerima CPO merasa minyaknya menyusut hingga 151 ton. Berencana awal tujuannya akan dibawa ke Gresik sesuai dengan kontrak. Ya, ternyata di perjalanan di Balikpapan sudah digelapkan kurang lebih 151 ton. Sementara kapasitas kapal tersebut ada kurang lebih 4.000. Jadi pada waktu itu si ABK kapal dengan nahkoda atas nama AS ini menghubungi daripada penadah berinisial AW untuk menyandarkan kapalnya. Jadi AW ini si penadah mempunyai kapal juga atau sewa kapal, kemudian dari kapal si korban ini
sandar atau ditempel, kemudian dalam waktu beberapa jam kapal yang memuat CPO ini disedot oleh kapal penadah yang dikendalikan oleh AW ini. Perkara pencurian CPO atau minyak sawit ini masih didalami polisi guna mencari kemungkinan aksi serupa dilakukan oleh penadah lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dua dari 4 wanita pengedar kosmetik ilegal ini diringkus Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kaltim di Pelabuhan Samarinda. Sedangkan 2 lainnya ditahan di Polda Sulawesi Selatan. Dari 2 tersangka ini disita ribuan barang bukti berupa kosmetik racikan yang rencananya akan dipasarkan di Bontang dan Samarinda. Di antara jenis kosmetik yang dipasarkan adalah pelembab wajah, krim pemutih, dan lulur badan. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan awalnya polisi menangkap Ide warga Bontang. Setelahnya polisi menangkap EL warga Banjarmasin. Berikutnya IS dan IR warga Pinrang ditangkap di Sulawesi Selatan. Yang bersangkutan ini memasukkan barang kosmetik tanpa izin. Setelah kita mematangkan informasi, tim dari Sintel Subdit Gakum Polair Polda Kaltim melakukan upaya pengintaian dan akhirnya berhasil mengamankan. Pada saat itu mengamankan 2 orang pelaku di sana. Dan banyak sih barang buktinya yang kita berhasil amankan. Dan tempat lokasi yang ada di Sulsel pun setelah berkoordinasi dengan Polda Sulsel lokasi tersebut sudah diamankan di polis lain. Dan tidak lanjutnya teknis pengamanannya diambil oleh Polda Sulsel, namun penyidikannya kita tangani. Dari para pelaku ini berhasil kita amankan kurang lebih 1 truk yang kita bawa dari Sulawesi Selatan kemarin. Ada 4 orang pelaku dan rata-rata semuanya para pelaku ini adalah wanita. Akibat ulahnya tersebut, para tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Uang tunai, ponsel, catatan transaksi togel atau toto gelap ini disita polisi dari tangan 3 bandar togel di Samarinda yang masing-masing bernama Puji, As'ad, dan Sahrul. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan aktivitas ini sudah dikerjakan selama setahun. Modus pelaku yakni dengan memanfaatkan 2 situs judi internet. Selanjutnya perjudian ini ditawarkan ke warga melalui media sosial. Ya, cara mencari orang hadiah sudah berjalan 1 tahun dan ini untuk modus operandinya yaitu menjual toto gelap melalui media online yang dilakukan dengan menggunakan situs atau website Kaskus Toto dan Sakura Toto. Setiap hari rata-rata hampir 6 juta rupiah yang didapatkan. Ada yang mengirim lewat nomor handphone, ada juga yang datang. Setiap hari itu dari hasil setoran tersebut sekitar berkisar 20-28% merupakan bagian dari pengopol ini. 500 sampai 700 ribu rupiah.
Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.